Pagi hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan adalah waktu kelegaan. Beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 26 saya bicara mengenai Natal dan karya pemulihan. Karena Natal itu bukan akhir dari perjalanan kekristenan kita. Justru Natal itu adalah awal, karena Yesus lahir, dia membawa terang, itu awal. Nah, jangan kita hanya berhenti di Natal saja. Bahkan kita juga jangan berhenti di Paskah. Ya, meskipun itu juga merupakan puncak karya keselamatan Yesus, tapi Tuhan itu terus bekerja. Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Sekarang sudah bulan Januari, mari terus fahami dan mengerti dan harapkan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, jangan berhenti di Natal, jangan berhenti di pergantian tahun, karena setelah ini karya pemulihan, pekerjaan Tuhan itu harus dinyatakan dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Dan itulah yang saya mau sampaikan minggu-minggu ke depan. Saya akan bicara mengenai rencana Tuhan yang seterusnya itu seperti apa. Saya akan coba sampaikan sesistematis mungkin. Saya berdoa, Tuhan singkapkan dan wahyukan, supaya kami ini mengerti rancangan kerjamu itu seperti apa. Supaya kami mengerti ini planningmu itu seperti apa. Kalau saudara dan saya ini mengerti, sekarang ini Tuhan ingin mengerjakan apa, itu akan menolong saudara. Dan sebetulnya Alkitab itu sudah memberikan gambarannya. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga. Kalau saudara perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang pertama, itu Roh Kudus dinantikan dan pencurahan Roh Kudus. Pasal yang kedua juga bicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Lalu setelah itu terjadi hal yang luar biasa. Ya, para rasul Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat, dan itu mulai terbentuklah jemaat yang mula-mula. Satu waktu saya akan bicara mengenai gereja juga. Ya, sudah lama saya tidak bicara mengenai gereja. Nah, pasal yang ketiga itu adalah mengenai sebuah peristiwa. Pasal yang ketiga itu sebuah peristiwa yang sangat berdekatan. Kita tidak tahu persis berapa hari setelah itu, tapi itu merupakan waktu yang sangat berdekatan dengan pencurahan Roh Kudus. Dan orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu masih bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan para rasul pun juga masih bingung, masih bertanya-tanya, oh ini akan seperti apa? Setelah mereka ditinggal naik oleh Yesus naik ke surga, lalu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka masih terus mencoba meraba, ini apa yang Roh Kudus akan lakukan dan kerjakan. Nah, sebetulnya Kisah Para Rasul itu adalah kisah pekerjaan Roh Kudus di antara para rasul. Jadi saudara harus membaca, sebetulnya ini merupakan ayat-ayat yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat strategis. Dan berkali-kali saya katakan bahwa cara terbaik untuk memahami Alkitab adalah dengan membaca minimal satu perikop. Kalau saudara ketemu satu ayat, cara terbaik itu adalah membaca satu perikop. Saudara akan mengerti maksud persis daripada ayat itu. Karena kadang-kadang begini. Ketika kita membaca ayat, lalu kita menafsirkan seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita mau. Nah, itu bukan teologi, itu cocokologi. Ya, dicocokkan dengan keinginan saudara. Roh Kudus fleksibel. It's okay, ya, dia bisa bekerja dengan cara sesederhana apapun. Kadang-kadang sepatah kata pun bisa menolong saudara. Tapi saya mendorong saudara ketika saudara punya waktu, bacalah minimal itu satu perikop. Karena dari situ saudara akan tahu persis, lalu yang dimaksud itu apa.
Karena Roh Kudus itu menolong para rasul, menolong murid-murid Yesus, menolong para hambanya menulis ayat demi ayat itu bukan tanpa maksud. Tentu saudara berdoa, Roh Kudus wahyukan. Setiap kali saya katakan wahyukan, roh wahyu dan pengertian, beri kami wahyu dan pengertian, wahyukan dan beri pengertian. Supaya apa? Ketika saudara memahami, itu ayat itu akan bekerja dengan sangat kuat karena saudara yakin sepenuhnya, saudara tahu tujuannya, saudara tahu latar belakangnya. Oh, ini ayat ternyata powerful, ini ayat ternyata luar biasa. Dan karena itu saya tidak segan saudaraku membaca banyak ayat untuk saudara dan saya. Ya, daripada saya banyak cerita, lebih baik saudara mendengar saya membaca banyak ayat. Dan itu juga akan menolong membiasakan saudara, jangan terlalu hemat dengan membaca ayat. Jangan terlalu hemat membaca Alkitab, baca banyak-banyak. Karena bukan tanpa alasan, ayat demi ayat, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu dituliskan untuk saudara dan saya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ini background dari ayat yang saya akan terangkan. Ini latar belakangnya dan itu menarik sekali. Sekali lagi Kisah Para Rasul itu pasal yang ketiga, lanjutan pasal yang kedua pasti. Nah, pasal yang kedua itu bicara mengenai pencurah Roh Kudus dan jemaat yang pertama kali terbentuk. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini mengisahkan akan mukjizat yang pertama kali dalam konteks kesembuhan. Ini pertama kali. Dan itu heboh. Itu heboh. Judul perikopnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Kalau tidak salah sekitar 40 tahun umurnya pada waktu itu. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Saya pastikan tidak ada setiawatinya. Oh ya, Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka, Petrus dan Yohanes menatap orang yang lumpuh itu dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Kehebohan mulai terjadi. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kehebohan itu karena ada orang yang lumpuh sejak lahirnya yang biasa meminta sedekah di gerbang indah dekat bait Allah itu tiba-tiba berdiri oleh karena para rasul itu dan melompat-lompat menari-nari memuji Allah dan itu menimbulkan kehebohan luar biasa. Semua orang mengenalnya, loh ini kan biasanya yang minta-minta, ini kan yang lumpuh sejak lahirnya, lalu heboh itu saudaraku.
Nah, kehebohan itu membuat akhirnya Petrus khotbah. Ayat yang ke-11 itu bicara mengenai khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran?" Mereka heboh, mereka heran, "Loh kok bisa? Loh itu Petrus menyembuhkan orang ini, loh kok bisa? Ini sembuh betul atau tidak?" Mereka heboh, mereka heran. "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Allah Abraham, Ishak, ayat berapa tadi? 13 ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Hei saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias, Sang Juru Selamat yang diutusnya, harus menderita. Perhatikan ayat yang ke-19. Karena itu, Petrus berkata kepada semua orang-orang yang heboh tadi, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan oleh karya penebusan Kristus. Ayat yang ke-20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah, Kristus itu adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mesias, yang artinya yang diurapi oleh Tuhan. Disebut Kristus, disebut Mesias, karena dialah yang menjadi penyelamat dan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kembali ke ayat yang ke-20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan menjadi Tuhan atas saudara. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi saudara perhatikan begini pada ayat yang ke-20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Setelah saudara sadar akan dosa saudara, dan saudara bertobat,
berbalik dari jalan hidup yang jahat itu, lalu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sadar, saudara bertobat, supaya dosamu dihapuskan. Sadar dan bertobat. Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang jahat, lalu kepada jalan yang benar. Berbalik dari dosa kepada Tuhan. Bertobat itu artinya hidup di dalam pimpinan Tuhan. Berbalik dari jalan yang menuju kebinasaan, menuju ke jalan yang penuh dengan kehidupan. Saudara sadar dan saudara bertobat, dosamu dihapuskan. Dan itu akan berbuah keselamatan. Dan Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-20 dikatakan begini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Untuk setiap orang yang percaya. Untuk setiap orang yang percaya. Dia mendatangkan waktu kelegaan yang semula memang diuntukkan bagimu, saudara dan saya. Nah, apakah waktu kelegaan itu? Waktu kelegaan itu adalah waktu di antara kedatangan Yesus yang pertama kali dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini disebut dengan waktu kelegaan. Yesus akan mendatangkan waktu kelegaan untuk setiap saudara dan saya. Itu seperti begini, waktu kelegaan itu adalah waktu ketika kita misalkan di tempat yang pengap, susah untuk bernafas, bukan buahnya orang udah campur bau, udah karuan, bau keringat macam-macam. Lalu saudara megap-megap, lalu tiba-tiba pintu terbuka dan saudara bisa bernafas lega. Saudara bisa menghirup udara yang segar. Itulah arti kata dari waktu kelegaan. Waktu kelegaan itu adalah waktu di mana ketika saudara itu menanggung beban yang berat. Selama bertahun-tahun. Seperti yang dialami oleh orang yang lumpuh yang setelah 40 tahun sejak lahir itu terus ada di situ. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia hanya hidup dari belas kasihan orang lain. Dan dia cukup pintar, dia cari tempat yang strategis, yaitu di depan pintu gerbang indah Bait Allah. Yang orang mungkin ketika datang ke Bait Allah mungkin dulunya pelit, agak murah hati. Ya dulunya kasar mungkin karena mau beribadah disetel dulu supaya terlihat baik. Dia berharap dari kemurahan orang-orang yang keluar masuk dari Bait Allah. Tapi toh dia masih tidak bisa bergerak, dia masih lumpuh. Tiba-tiba dia melihat Petrus dan Yohanes, dia tadangkan tangannya. Dan Petrus katakan, aku tidak punya apapun. Aku tidak punya emas dan aku tidak punya perak. Yang aku punya akan aku berikan kepadamu. Aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Saudara punya Yesus. Petrus katakan aku tidak punya apa-apa. Kami tidak punya emas dan perak. Yang aku punya adalah Yesus. Jadi dalam nama Yesus berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan mengangkat dia berjalan. Nah tiba-tiba dia bisa berjalan, dia lihat kakinya kuat. Lalu dia berteriak, dia memuji Tuhan, dia berjalan kian kemari. Itulah waktu kelegaan. Petrus katakan, aku tidak punya emas dan perak. Aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Dan jangan lupa, saudara juga punya Yesus. Artinya apa? Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak. Ketika saudara mengerti akan kebenaran ini, saudara adalah orang-orang yang paling berhak untuk menerima
kelegaan itu. Dari semua beban yang menghimpit akan kehidupan kita. Dari semua keadaan yang selama ini membuat susah kehidupan saudara. Dari semua situasi yang selama bertahun-tahun itu menghantui hidup saudara, Alkitab mengatakan dia memberikan waktu kelegaan kepada saya dan saudara. Waktu ketika saudara bisa bernafas tanpa beban. Itulah waktu kelegaan. Waktu kelegaan itu adalah waktu di mana ada kesegaran ilahi yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang perlu saudara khawatirkan, tidak ada yang perlu saudara takutkan. Karena Tuhan memberikan kepada saya dan saudara waktu kelegaan. Itu di mana waktu di mana Tuhan itu campur tangan, campur tangan, campur tangan, campur tangan, campur tangan, campur tangan. Sehingga apapun yang membebani akan kehidupan saudara, itu tiba-tiba terlepas. Dan saudara bisa katakan, itulah waktu kelegaan saudara. Dan Alkitab mengatakan supaya saudara percaya kepada Yesus. Saudara bertobat. Berbalik dari jalan yang jahat. Yang dulu kecenderungannya berbuat dosa. Sekarang ada di jalan yang Yesus pimpin dalam kehidupan kita. Saudara meninggalkan hidup yang lama, lalu hidup yang baru. Saudara percaya kepada Yesus. Dan Alkitab katakan dia akan mendatangkan kepada saya dan saudara waktu kelegaan. Saya cerita kesaksian sedikit. Beberapa waktu yang lalu ketika saya check up ke dokter, secara rutin saya check up. Lalu dokter, Pak ini ada sedikit di prostat itu ada sedikit gangguan. Dia lihat di USG perut saya, ada sedikit pembesaran. Pak, ini dipastikan aja ya, karena kan laki-laki kalau sudah setengah umur ke atas, 50 tahun ke atas itu ada kecenderungan yang disebut dengan kanker prostat. Lalu Pak, dites kadar kankernya ya. Saya katakan, waduh, kanker itu kan itu kan sesuatu yang kita tidak ingin dengar dalam kehidupan kita. Lalu akhirnya dites lewat darah, dia ingin tahu apakah istilahnya PSA, dia sebut PSA. Tapi intinya untuk mengecek apakah di dalam darah itu ada kadar kankernya atau tidak. Setelah dicek, harusnya kalau tidak salah ya, angkanya itu 4. Ini angkanya 10. Dokter yang pertama, Pak, ada potensi kanker. Lemes saya, saudara. Lemes. Makan apapun tidak enak. Tidur merem tidak nyenyak. Untuk memastikan, Bapak harus dibiopsi. Diambil jaringannya, lalu dibawa ke lab. Apa yang harus saya lakukan? Bapak harus opnam 2 hari. Jadi saya habis Natalan saya opnam 2 hari. Terima kasih untuk dukungan doa saudara. Saya opnam 2 hari di rumah sakit. Lalu dibius, diambil jaringannya. Nanti tanggal 6 Pak, tanggal 6 ya. Tanggal 6 datang kita lihat hasilnya. Saya buka Google, saya cek semua kemungkinan terburuk. Saya cek semuanya, cek kemungkinan terburuk. Ini sudah imajinasi sudah kemana-mana saudaraku. Ya saudara berlibur,
Saudara berlibur, saya sebetulnya deg-degan setiap hari. Saudara liburan kemana-mana, saya deg-degan setiap hari. Tanggal 6 kemarin, saya datang ke dokter. Oh, yang kemarin biopsi ya? Iya dok. Ini dokter kalau ngomong itu singkat, padat, dan agak kurang jelas. Di awal-awal tuh, aduh, ini dokter agak gimana ya, nyebelin sekali. Jadi enggak ngobrol itu enggak, pokoknya ya sudah ya berhenti aja. Pokoknya nanti aneh aja, nanti pokoknya daftar operasi nanti biopsi aja. Jadi kita mau ngomong tuh singkat sekali. Saya duduk. Lalu ini yang biopsi kemarin ya, yang dicek itunya ya. Iya dok. Lalu dia buka komputer. Oh hasilnya udah masuk ini. Udah masuk. Saya diam. Beberapa saat kemudian dia katakan, wah syukurlah Pak, lega saudaraku. Syukurlah Pak, ternyata ini tidak berbahaya. Ini hanya pembesaran yang normal yang seringkali dialami oleh orang-orang yang sudah setengah umur ke atas. Saya katakan, ini kalau ada pemilihan dokter favorit, saya akan pilih dia. Sebelumnya menyebalkan sekali. Tapi saya katakan, ini kalau ada pemilihan dokter favorit di rumah sakit ini, saya akan pilih dia. Itulah waktu kelegaan, saudara. Paginya saya makan sate kambing untuk merayakannya. Supaya Tuhan itu mendatangkan waktu kelegaan. Ada masa-masa di mana kita ini deg-degan, saudaraku. Ada di masa-masa di mana Tuhan seperti aduh, ini hidup di ujung tanduk. Dan memang kita ini hidup di masa-masa yang tidak menentu dan semakin tua umur bumi, itu keadaan akan semakin memburuk dan akan semakin jahat. Itu ya. Tetapi bukan berarti dengan semakin tuanya bumi ini dan semakin jahat, semakin banyak bencana, semakin banyak kelaparan, semakin banyak persoalan, itu berarti waktu kelegaan itu batal. Itu tidak. Waduh Pak, berarti waktu kelegaan ini terhambat ya. Loh kenapa? Loh sekarang ini baru musim susah. Sekarang ini pekerjaan susah, sekarang ini keuangan susah, sekarang ini penyakit di mana-mana, orang makin jahat, di mana gempa bumi, di mana bencana alam, penyakit semakin aneh-aneh. Berarti itu waktu kelegaan itu akan berkurang derajatnya. Tidak. Alkitab tidak mengatakan bahwa waktu kelegaan itu makin lama akan makin berkurang kadarnya. Tidak. Apa yang dialami oleh Petrus satu hari atau satu pasal setelah pencurahan Roh Kudus yang ajaib itu. Lalu Petrus katakan ini supaya Tuhan memberikan waktu kelegaan kepadamu. Waktu kelegaan yang dimaksud Petrus pada saat itu dengan sekarang ini sama. Bukan berarti dengan berjalannya waktu, lalu kelegaan itu makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Oh dulu banyak mujizat, sekarang mulai berkurang, 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 berkurang. Oh dulu ada revival, sekarang makin berkurang, berkurang, berkurang. Siapa bilang? Dulu pekerjaan Tuhan nyata. Oh sekarang pekerjaan Tuhan tidak nyata dengan adanya online ini semua terhambat. Siapa bilang? Saya berharap pengertian ini akan menolong saudara. Bahwa Tuhan itu merancang waktu kelegaan yang diperuntukkan bagi saudara dan saya. Sejak pencurahan Roh Kudus atau sejak dia naik ke surga. Lalu Roh Kudus datang sampai dia datang kedua kalinya menjemput saudara. Inilah rentang waktu kelegaan. Apa yang dialami oleh Petrus? Apa yang dialami oleh orang yang lumpuh selama 40 tahun itu? Tidak akan berkurang kadar pekerjaannya meskipun itu sudah lewat ribuan tahun. Ketidakmengertian saya dan saudara.
Dan karena kita begitu terpaku dengan dunia, dengan segala macam isu dan teori konspirasi yang membuat saya dan saudara takut. Yang membuat saudara takut dan seakan-akan begini, aduh ini Tuhan kehilangan akal. Hujan kelegaan, saudaraku. Beberapa hari panas sekali ya. Ini hujan yang membawa kelegaan. Jadi mari saya tunjukkan beberapa bahwa saat-saat yang sukar itu memang akan datang. Dan terus datang. Menjelang datangnya hari Tuhan, itu saat-saat kesukaran itu akan akan semakin memuncak. Tapi mari percaya, mari percaya, mari percaya. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dua Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan itu, haruslah datang dahulu murtad. Akan ada murtad. Akan ada masa-masa yang sulit. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Antikris yang harus binasa sebelum hari Tuhan. Akan datang masa murtad dan manusia durhaka atau antikris itu. Apakah ini akan mereduksi waktu kelegaan? Tidak. Tidak. Karena janji Tuhan adalah dari awal sampai akhir. Nanti kita akan baca ayatnya. Dua Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi situasi memang makin lama makin sulit, saudaraku. Godaan akan semakin lama semakin kuat, itu ya. Dalam Matius 24-25 dikatakan kelaparan, gempa bumi, bencana itu akan meningkat. Semua yang bisa disebut dengan kata kejahatan itu akan semakin meningkat. Itu adalah waktu berkumpulnya seluruh kekuatan si jahat. Ya, menjelang hari Tuhan, itu adalah waktu di mana berkumpulnya kekuatan si jahat, mereka berkolaborasi, mereka berkonspirasi untuk menentang rencana Allah dan menentang umat Tuhan. Itu yang akan terjadi. Menjelang hari Tuhan, itu adalah waktu di mana berkumpulnya kekuatan si jahat. Mereka betul-betul unity, mereka berkolaborasi, mereka berkonspirasi untuk menentang rencana Allah dan menentang umat Tuhan. Supaya waktu kelegaan yang Tuhan berikan pada saudara dan saya itu, saudara dan saya kehilangan iman dan kehilangan kepercayaan. Lalu kita katakan matilah kita. Siapa yang tahan? Saudara dan saya tidak akan tahan. Kecuali karena jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dunia ini ada di bawah si jahat. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19. Saya pernah bacakan untuk saudara. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan Alkitab mengatakan di dalam jaminan penggembalaan tadi, bahwa domba-domba itu mendengar suara gembala. Jadi Yesus sebagai gembala itu bukan hanya di Mazmur 23. Yesus itu menggembalakan saya dan saudara sampai di ujung hari Tuhan. Dia hanya bukan gembala di Mazmur 23, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus dan Bapa menggembalakan saudara dan saya, menjamin waktu kelegaan itu terus terjadi di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, penuh bencana, penuh penyakit, penuh pengejek, penuh dengan orang yang murtad. Yesus dan Bapa itu bersama-sama menggembalakan saudara, bukan hanya di Mazmur 23, tapi sekarang, besok pagi, dan sampai kepada kesudahannya. Dia tetap menyediakan rumput yang hijau. Bukan berarti ketika keadaan makin sulit, Yesus kesulitan cari rumput hijau. Sekarang dia berikan kita rumput plastik. Waduh, Yesus kesulitan mencari air yang tenang. Dia hanya bisa memberikan air yang keruh. Tidak. Waktu kelegaan itu akan terus berlangsung sejak Yesus naik ke surga, pencurahan Roh Kudus, sampai pada hari kesudahannya. Ini waktu kelegaan, meskipun dunia makin kacau. Penggembalaan Tuhan itu terus terjadi. Ayat yang terakhir. Kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ayat yang ke-21, Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Zaman kelegaan ini. Kamulah. Baca sama-sama ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.
Saudaralah dan saya yang mewarisi semua nubuatan yang disampaikan mulai dari Samuel dan nabi-nabi yang lainnya. Apa yang pernah Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, aku akan menjadikan kamu sumber berkat. Aku akan memberkati, sehingga berkat yang aku berikan kepadamu itu sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara dan sayalah yang akan mewarisinya. Dan waktu kelegaan ini adalah waktu di mana nubuatan, janji Tuhan itu menjadi milik saudara. Tidak akan berkurang meskipun keadaan dunia makin sulit. Jaminan Tuhan jauh lebih kuat dari apapun. Saya berharap pengertian ini akan menolong saudara, akan menstabilkan iman saudara. Menstabilkan bahkan meningkatkan akan pengharapan saudara. Sehingga tidak ada yang perlu saudara khawatirkan, tidak ada yang perlu saudara takutkan tentang apapun. Kabar burung, kabar buruk, teori konspirasi setiap hari akan berubah saudaraku. Akan semakin sepertinya semakin mengerikan. Waktu kelegaan tidak akan berkurang, waktu kelegaan tidak akan bisa dirubah oleh apapun. Saudara dan sayalah yang mewarisinya.